Berapa banyak orang percaya pada saat ini menghindari dan merasa bahwa ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami masalah dalam kehidupan ini, lalu dia berkata, berarti Tuhan tidak sayang, berarti Tuhan tidak peduli sama dia, dan merasa bahwa tolak ukurnya ini bukan kesuksesan. Dan tolak ukur kebanyakan orang pada saat ini, ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah kekurangan. Dia berpikir bahwa dia pasti akan berhasil. Dia berpikir bahwa karirnya pasti akan naik. Dia berpikir bahwa dia pasti akan sukses. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan ini yang menjadi tolak ukurnya. Ketika kita berjuang untuk mengasihi Tuhan, kita akan dididik dalam segala hal. Berbicara dalam segala sesuatu, saudara, berarti dalam setiap aspek kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan mau kita dididik supaya kita berubah. Kalau saudara punya anak-anak, punya anak kecil dari umur 0 tahun sampai 12 tahun, saudara pasti akan didik dia. Berusaha memberikan pengajaran-pengajaran kepada dia, berusaha mendidik dia dengan keras. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Kali ini kita akan membahas mengenai mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini kita mungkin sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin banyak dari saudara mengatakan, saya sudah mengasihi Tuhan, saya rajin setiap hari datang ke gereja, saya rajin beribadah, saya sudah memuji dan menyembah Tuhan. Betulkah saudara kita mengasihi Tuhan? Mari saudara kita baca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 5. Firman Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, adakah saudara saat ini rela untuk dididik sama Tuhan, dihajar oleh Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, saudara, kita pasti akan dididik oleh Tuhan. Dari setiap waktu hidup kita, dari menit demi menit, kita pasti akan dididik dan dihajar oleh Tuhan. Karena firman Tuhan juga jelas katakan saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti dalam segala hal. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara segala hal, berarti setiap aspek kehidupan kita dari waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik, Tuhan bekerja di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, sikap-sikap tersebut, kondisi dan kenyataan. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita dikecewakan, mungkin kita senang, mungkin kita berbahagia. Justru melalui situasi-situasi tersebut, Tuhan mendidik kita bagaimana supaya kita bisa berubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita memberikan hidup kita dan kita mengasihi Tuhan, kita tidak pernah menolak untuk dididik oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah saudara menerima untuk dididik oleh Tuhan? Berapa banyak orang percaya pada saat ini menghindari dan merasa bahwa ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami masalah dalam kehidupan ini, lalu dia berkata, berarti Tuhan tidak sayang, berarti Tuhan tidak peduli sama dia, dan merasa bahwa tolak ukurnya ini bukan kesuksesan. Dan tolak ukur kebanyakan orang pada saat ini, ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah kekurangan. Dia berpikir bahwa dia pasti akan berhasil. Dia berpikir bahwa karirnya pasti akan naik. Dia berpikir bahwa dia pasti akan sukses. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan ini yang menjadi tolak ukurnya. Ketika kita berjuang untuk mengasihi Tuhan, kita akan dididik dalam segala hal. Berbicara dalam segala sesuatu, saudara, berarti dalam setiap aspek kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan mau kita dididik supaya kita berubah. Kalau saudara punya anak-anak, punya anak kecil dari umur 0 tahun sampai 12 tahun, saudara pasti akan didik dia. Berusaha memberikan pengajaran-pengajaran kepada dia, berusaha mendidik dia dengan keras, bahkan mungkin memukulnya dengan rotan. Saudara, apa tujuannya? Apakah untuk kejahatan atau untuk kebaikan? Pasti tujuannya untuk kebaikan.
mendidik anak-anak dari 0 sampai 12 tahun, bahkan sampai 17 tahun. Dididik dengan sangat keras supaya dia mampu dan dia bisa hormat sama orang tuanya. Ketika dia umur 18 tahun, mungkin dia dikirim sekolah ke luar negeri. Dia bisa menghadapi bagaimana kerasnya dunia ini karena dia sudah dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya mendidik anaknya dari 0 sampai 17 tahun ini dengan tujuan satu, supaya anaknya mampu dan bisa mandiri. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara sebagai seorang anak tidak mau didik sama orang tua, sama papa dan mamanya dari 0 sampai 12 tahun, bagaimana jadinya ketika berumur 18 tahun? Justru ketika berumur 0 sampai 17 tahun ini dididik. Ketika umur 18 tahun dia harus bisa mandiri, berdiri sendiri. Saudara, waktunya singkat, 0 sampai 17 tahun. Habis itu dia harus mandiri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus diingat, hidup kita di muka bumi ini sangat singkat, 70 tahun sampai 90 tahun, itu pun kalau kuat. Saudara, sangat singkat waktu didikan tersebut. Ketika kita memberi diri kita untuk dididik oleh Tuhan, syaratnya cuma satu, kita mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan hormat dan tunduk sama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba, kalau kita punya anak, mungkin dia sudah sukses, dia punya badan yang gagah, dia punya banyak uang, dia sebagai pebisnis, konglomerat yang sukses. Ketika sebagai anak konglomerat yang sukses, dia bertemu dengan orang tuanya, pasti dia harus menghormati orang tuanya. Dia mungkin gagah, dia mungkin kuat, dia bertemu dengan orang tuanya, dia pasti bilang, iya papa. Dia tetap hormat, dia menghargai. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Kita pun harus hormat sama Tuhan kita. Kita harus gentar. Kalau anak di muka bumi ini saja bisa gentar terhadap orang tuanya, seharusnya kita lebih lagi gentar kepada Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, syaratnya cuma satu, kita mengasihi dia. Kalau anak mau didik sama orang tuanya karena dia mengasihi orang tuanya, dia rela dididik. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus mau bagaimana memberikan diri saudara untuk dididik. Saudara, apa sih tolak ukur yang mengasihi Tuhan? Ingat saudara, firman Tuhan jelas katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Bahkan selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Ketika apa yang Tuhan lakukan pada kita, Tuhan didik di setiap peristiwa yang kita hadapi. Karena Tuhan tahu ada hal-hal yang harus dirubah dalam diri kita, ada karakter dalam diri kita yang harus dirubah, dan itu hanya bisa diperhadapkan dengan situasi-situasi. Kalau saudara mungkin tadinya terlalu banyak keinginan, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen memiliki barang elektronik, pengen punya rumah, pengen punya apartemen, pengen punya mobil-mobil mewah. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan situasi terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin saudara tidak punya uang, mungkin saudara terlibat dengan hutang, mungkin saudara mengalami banyak masalah, tidak punya pekerjaan. Keinginan yang begitu kuat, hasrat yang begitu kuat dalam diri kita untuk menginginkan barang-barang mewah tersebut, otomatis dengan sendirinya akan mati dalam diri kita. Kita tidak punya lagi keinginan untuk memiliki itu tersebut. Karena Tuhan berbicara dan mendidik kita melalui situasi di mana kita mengalami kesulitan, kita mengalami tidak punya pekerjaan, kita mengalami tidak punya uang, dan proses inilah yang membuat kita akhirnya tidak menginginkan apalagi yang ada di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menolak didikan Tuhan, kita tidak terima, mungkin kita mengalami kesulitan, kita tidak akan pernah bisa mematikan hasrat dunia kita. Kita tidak pernah menginginkan hasrat keinginan kita untuk memiliki semua yang ada. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita dengan rela, dengan sukacita, mau dibentuk, mau dididik oleh Tuhan, melalui setiap peristiwa yang ada, mungkin kesulitan, tidak punya pekerjaan, punya banyak hutang. Saudara, itu yang membuat jiwa kita, diri kita diproses dan dididik dari situasi yang ada. Sehingga yang tadinya kita mungkin senang membeli barang-barang sesuatu, senang melihat hal-hal sesuatu, akhirnya itu dimatikan secara tidak langsung melalui proses tersebut. Dan saudara tidak lagi punya keinginan seperti itu. Yang saudara inginkan hanya satu, bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita lebih lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, ketika kita memberikan diri kita untuk diproses, itu memang tidak menyenangkan, itu memang menyedihkan, itu membuat kita menderita. Tetapi kita dengan kasih kepada Tuhan, kita rela bahwa kalau saat ini kita menderita, kita tahu ada akhirnya nanti kita masuk tempat di mana kita mengalami kebahagiaan. Kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan di sana. Kita bisa menikmati hidup yang begitu kekal, begitu indah bersama dengan Tuhan. Saudara,
Di dunia inilah tempat kita berlatih. Mari, kita harus memberikan diri kita bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita harus mau bagaimana merasakan didikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa benar-benar mewarisi menjadi anak-anak Allah dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa benar-benar bisa mencapai, mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Kita berkumpul bersama dengan Dia di surga yang kekal, di tempat yang Dia janjikan bagi saudara dan bagi saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.